Bali Matangi, Bali Matangi, becik laksana iraga, nyago ibu pertiwi. Bali Matangi, Bali Matangi, sikian mana hiraga, nyago taksu baline sarang-sarang. Sahabat dunia, selamat datang di MyWorld TV. Dan kita sore ini ngobrol santai dengan Apik Band. Lokasinya berada di apa nih guys? Desa Tajan. Desa Tajan. Tepatnya apa nama tempat ini? Penebar. Jadi Desa Wisata Tajan. Desa Wisata Tajan. Tajan. Sahabat dunia, di sini ada makanan unik namanya laklak dari Tabanan. Pertama kali juga saya makan orang Bali, dalamnya isinya pisang. Oke, sahabat dunia, perkenalkan personil Apik Band. Siapa Gus? Saya sendiri Gus Arya. Dan di samping kanan saya Ari Jamile. Ari Jamile. Iya. Anom. Dan Gus Arya sendiri sebagai saya sendiri di vokal Pak. vokal dan Gitaris. dan Anom ritm ya. Gus Arya, sahabat dunia, mereka ini berasal dari, mohon maaf, desa kampung yang anak-anak kehidupan ekonominya sangat sederhana. Dengan memiliki hobi dan kesenian musik, mereka bersemangat untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan amin sampai terjadi atau ada karya yang bisa mereka persembahkan kepada kita semua. Seperti apa kelompok-kelompok mereka dan bagaimana proses mereka sampai kepada karya-karya mereka ini. Kita tanya-tanya sekarang. Semoga bermanfaat perjalanan mereka sampai terjadinya atau membuahkan hasil sebuah karya seni yang amin ikut disumbangkan ke seni musik khususnya di Bali. Gus, Siapa? kapan terbentuk ini Gus? Jadi kita terbentuk di 18 Agustus 2019. 2019. Ya, betul. Berarti 6 tahun yang lalu ya. Coba cerita sedikit Gus. Jadi awalnya kita terbentuk kita mungkin dari hobi ya Pak, dari sang. Terus kebetulan waktu saat itu ada pandemi yang melanda dunia, Bali pada khususnya. Jadi kita mulai ada waktu yang artinya waktu yang lebih. Jadi kita iseng-iseng membuat band. Awalnya saya ketemu dengan Ari Jamile dan Wahanom, dan sebetulnya ada rekan kita yang lagi dua, Aji Dimas dan Agus Ari. Aji Dimas dan Agus Ari. Ya. Aji Dimas sebagai Aji Dimas pegang bass, Bass. pemain bass. Kalau Agus Ari ritm sekaligus pencipta lagu kita. pencipta lagu. Oke. Terus Kebetulan beliau-beliaunya lagi ada tugas, jadi mohon maaf hari ini tidak bisa bergabung. Jadi itulah awal kita terbentuknya band, dan kita mencoba pertama membuat lagu yang berjudul Bali Matangi, Pak. Bali Matangi. Bali Matangi, karena pada masa pandemi itu kita punya harapan sedikit-tidaknya dari karya kita bisa menghibur dan memberikan inspirasi buat masyarakat Bali, itu awalnya. Bali Matangi itu artinya, sahabat, itu bahasa Bali. Bali itu adalah pulaunya Bali, Matangi itu bangun. Bangkit, ya. Bangkit. Oh, Bali bangkit. Bali Bangkit. Oke. Itu lagu coba bercerita tentang apa, guys? Jadi lagu ini bercerita tentang bagaimana kita bisa menjaga Bali, yang mana notabene sebagai wisata dunia yang berbasis budaya. Itu yang harus kita jaga bersama, dan budaya ini merupakan perlu taksu Bali harus kita jaga juga bersama, karena tanpa kita bersama-sama taksu itu bisa memudar gitu Pak. Bali Matangi itu
keluarnya di tahun 2019. 2020 ya? 2020. 2019 terbentuk band, 2020 mengeluarkan lagu ciptaan sendiri yang menciptakan oleh Agus Ari. Agus Ari. Dan itu adalah lagu Apik Band yang pertama. Dan sudah ada video klip. Sudah ada Pak. Bali Metangi, apalagi Gus yang Bali sudah ada Metangi, video klipnya. Karma Pala itu adalah artinya perbuatan pahala berdasarkan perbuatan. Iya betul. Habis itu kita punya Bali Jengah. Bali Jengah tahun berapa itu? Bali Jengah kita selisih sekitar 8 bulan. 8 bulan satu lagu. 18 satu lagu. Bali Jengah. Yang keempat DPD, Demen Pada Demen, Timpar Rasa Nyaman. Demen Pada Demen, Suka sama Suka. Nah, Timpar Rasa Saudara. Teman Rasa Saudara. Oh, Teman Rasa Saudara. Wah, keren. Yang kelima berjudul kita duet dengan adik kita Komang Asri, Padegelahan. Sahabat Dunia, Padegelahan itu adalah, kalau salah koreksi ya, perkawinan yang terjadi di Bali yang satu dengan yang lainnya tidak mengikuti. Biasanya kalau di Bali menikah itu pihak perempuan ke pihak laki-laki. Betul. Dan sepenuhnya perempuan itu ahli waris dan lain sebagainya ke pihak laki. Tapi Padegelahan itu adalah pihak laki juga dimiliki oleh keluarga perempuan juga dimiliki oleh keluarga laki-laki. Padegelahan ini temanya bagus karena sempat viral menjadi budaya yang menjadi perdebatan di Bali. Sampai PADI mengeluarkan peraturan terhadap Padegelahan ini, ya Gus ya. Itu kapan dikeluarkan Gus Padegelahan? Kalau Padegelahan sekitar 2022. Ya 2022. Jadi kita rilisnya sekitar 2 tahun yang lalu. Luar biasa. Ini judulnya menarik loh. Yang pertama apa Gus tadi? Bali Metangi, Bali Bangkit. Yang kedua adalah Karma Pala. Yang ketiga adalah Bali Jengah, Padegelahan, DPD, Demen Pada Demen, dan ada yang keenam Nyesel Nyentane. Jadi sebetulnya lagu ini jadi dari pencipta Agus Ari. Jadi ada request dari temannya. Bagaimana kalau Tabanan kan identik dengan Nyentano ya Pak. Tapi sebetulnya lagu ini juga menggambarkan atau cuma inspirasi. Mungkin bisa hal serupa ada, tapi bukan seutuhnya seperti itu. Artinya hiburan saja. Wow. Hati-hati sahabat dunia khususnya di Bali yang naksir cewek Tabanan. Katanya harus Sentane. Ya, jadi kalau di Tabanan ketika keluarga atau sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki biasanya wajib mencari Sentane. Oh, bagi yang tidak memiliki anak laki-laki. Bagi yang memiliki anak laki-laki? Sebetulnya bagi yang sudah punya laki-laki boleh juga, asalkan ada persetujuan dari keluarga tersebut. Mungkin warisannya banyak, boleh lah. Oh, teman-teman, tadi saya sempat main ke rumah teman-teman di sini. Penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kehidupan di desa. Tapi Amin luar biasa melahirkan 6 lagu yang judulnya saja sudah pingin kita dengarkan seperti apa lagunya. Dan dari judul itu pun juga kita pasti sudah tahu Gus ya, seperti apa lagu itu. Dan sudah ada video klipnya juga. Ini menunjukkan adalah kapan kita punya kemauan untuk melakukan sesuatu, keinginan itu yang paling kuat. Keinginan, kemauan, masalah bisa dan tidak bisa itu dikikis atau dipatahkan dengan begitu kuatnya keinginan dan kemauan tersebut. Jadi sahabat dunia, bukan masalah kita bisa atau tidak bisa melakukan atau menciptakan segala sesuatu itu, akan tetapi karena kita mau menciptakan sesuatu itu. Dan inilah buktinya, adik-adik kita dengan kemauan yang kuat
menghasilkan ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Gus, sebelum kita lanjut, siapa sih Gus? Apa kerjaannya Gus? Mohon maaf Gus. Jadi keseharian saya sendiri punya pekerjaan di bidang swasta, artinya bergerak di bidang swasta. Namun kita pakai waktu luang, misalkan hari libur atau minggu, Sabtu, karena kebetulan Sabtu Minggu kita libur, jadi di sana kita bisa berkumpul dengan teman-teman untuk menjalankan hobi di depan. Sebagai Keseharian saya sebagai marketing Marketing, ya. manager di suatu perusahaan di Denpasar. kalau beliau Beliaunya Pegawai kontrak di Pemkab Tabanan. Tabanan. pegawai kontrak di Pemkab Tabanan. Di apanya? Di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ya, pegawai kontrak. Dan dia Masih belajar. masih belajar. Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMK. Ini saya lihat Gus ya, kenapa saya memuat ini, karena ciptaan membuat album atau membuat video klip atau lagu itu kan identik dengan sesuatu yang mahal, sesuatu yang wow, sesuatu yang perlu modal banyak Gus. Nah tadi saya dalam perjalanan percaya atau tidak percaya, banyaknya tidak percaya. Karena ternyata nilai itu sangat sederhana, sampai terbukti ada 6 karya seni, video klip dan lagu Bali yang sudah disumbangkan dan masuk ke dunia seni suara di Bali yang saat ini memang bisa ditonton oleh kita semua dan kita bisa nikmati. Dan karya ini ternyata tidak mahal. Itu yang kita bikin kaget. Tidak etis apa etis kita sebut di sini, karena semua itu nilainya sangat kecil sekali. Gimana Gus pendapatnya Gus tentang komentar itu Gus? Jadi sebetulnya kita banyak juga disupport oleh teman-teman, sahabat saudara yang tentunya memberikan kita semangat awalnya, yang mana kita dengan lagu pertama diberikan motivasi. Ternyata lagu Bali Metangi cukup familiar pada saat itu. Akhirnya ada beberapa motivasi dari teman sponsor yang mensupport agar dilanjutkan gitu Pak. Termasuk juga My World TV yang juga memberikan sponsor kami. Terima kasih atas supportnya. Dan saya buat teman-teman titip, buat teman-teman musisi, jangan takut mencoba. Tetaplah berusaha, siapa tahu nanti suatu saat karya kalian bisa diterima di masyarakat. Dan kita sebagai musisi harus tetap saling bersinergi. Dan tentunya buat senior-senior kita, mohon tetap ilmunya dibagi dan dukungannya buat kita. Begitu Pak. Mungkin bisa ditambahkan teman rekan saya ini. Boleh? Ya, Aji aja. Aji aja. Masih malu Pak, masih malu. Masih malu. Jadi teman-teman, masalah hambatan akan keuangan itu tidak masalah. Mau betul. bicara aja, ternyata dengan karya yang cukup baik, karya yang cukup bersemangat, ternyata banyak juga teman-teman yang support Gus Ya, ya. betul Pak. Dan bagi teman-teman musisi, jangan pernah takut atas kekurangan dana itu sendiri, betul. karena pasti ada jalan menuju kemauan itu sendiri ya Gus ya. Iya betul Pak. Tantangan dan hambatannya Gus. Ini kan Tantangan. 6 video klip atau 6 lagu sudah ditayangkan. Apa Ya. itu tantangan yang paling berat buat Tantangan Apik kita awalnya kita masih ragu ya. Keraguan kita apakah karya kita bisa diterima atau tidak, itu tantangan keraguan kita kemarin. Jadi kalau terkait biaya, sebetulnya biaya itu seperti yang kita sampaikan tidak terlalu besar. Kenapa? Kita punya relasi yang mensupport, artinya siap memberikan donasi, pemikiran dan lain-lain. Jadi kita banyak mendapat donasinya dari teman-teman semua. Jadi yang menjadi tantangan kita dan keraguan kita itu Pak. Apakah karya kita nanti bisa diterima atau tidak? Astungkara sampai saat ini memang butuh proses. Butuh Seperti proses. kehidupan ini membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan, dan memang tidak mudah. menurut Gus Arya, karya itu diterima atau tidak diterima oleh masyarakat
tolak ukurnya apa? Kalau bisa dilihat, kalau sekarang kan dunianya media sosial, artinya bisa kita dilihat di penyebaran di media sosial, seberapa banyak yang menge-share, menonton, dan begitu juga yang men-subscribe kita. Karena ketika karya kita di-share oleh orang lain, itu akan menurut yang sebagai yang punya karya, nilainya akan jauh lebih bagus ketimbang kita sendiri yang mempublikasikan. Dan tentunya media sosial seperti TikTok, TikTok salah satu yang bisa mempopulerkan, biasanya itu continue teman-teman yang menge-share-nya. Itu salah satu itu tolak ukur ya Pak ya. Dan terkadang bisa kita lihat anak kecil ikut nyanyi. Jadi anak kecil, dewasa, sampai orang tua ikut membawakan lagu itu salah satu ciri karya yang populer itu Pak. Dan yang lebih simpelnya kan setiap media sosial itu banyak viewer ataupun banyak yang like ataupun yang komen Di YouTube. tentunya kita memerlukan juga komen-komen yang betul-betul mendidik. Jadi komen-komen yang sebetulnya kita kritik membangun, mungkin ada kekurangan kita bisa ditampilkan atau mungkin bisa lebih mengarah yang mensupport lah kita yang butuhkan. Artinya bukan kita takut untuk dijelekkan, tapi bagaimana kalau bisa tumbuhkan komen-komen positif dalam bermedia sosial untuk menjaga sinergi kita ke depannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Good. Untuk YouTube-nya Apik Band sendiri apa namanya, guys? YouTube kita bernama Apik Band Official. Jadi buat teman-teman Apik di Band rumah Official. bisa bantu dikunjungin ya Pak. Ya. Di-share, di-subscribe ataupun Harus di-subscribe. Harus. Apik Band Official. Karena saya dengar tadi tolak ukur seorang Gus Arya atau vokalis dari Apik Band ini, mohon maaf ya Gus ya, itu sederhana sekali. Karya mereka mau ditonton dan didengar oleh banyak orang aja, itu mereka sudah merasa itu adalah sukses dalam berkarya. Tapi bagi saya tidak cukup itu, Gus. Ya, Jadi pola pikirnya Gus Arya itu benar-benar, karena mohon maaf Gus ya, kehidupannya sederhana, jadi ditonton aja karya seninya, dilihat oleh banyak orang aja udah senang. Padahal tolak ukur daripada, mohon maaf Gus, karya itu adalah ada nilai rupiah di sana. Nah, ternyata di sini nothing tulus, karena mereka berpikiran semuanya ada proses, Gus ya. betul betul. Jadi coba Gus, kira-kira ada motivasi nggak untuk mendapatkan pendapatan dari band ini sendiri? Iya betul Pak. Jadi mungkin beberapa musisi kita yang sudah terkenal kan itu merupakan salah satu juga penghasilan ya. Itu tidak dipungkirin. Namun di balik itu mereka perjuangannya tidak segampang itu ya Pak ya. Mungkin kalau kami penghasilan itu, kalau biasanya kita pentas di suatu pernikahan, kadang kita ditawarkan bayaran itu merasa tidak enak ya, tidak ya. Kenapa? Karena kita memang tujuannya untuk menghibur dan ngayah, mudah-mudahan nanti diterima gitu. Jadi bagi kami bayaran itu penting, perlu untuk motivasi. Tapi itu ada hal yang kedua bagi kita. Karena di Bali ngayah malu kan kita nih, nanti pasti akan membayar. Begitu kita karya kita memang bagus, akan ada nilai yang bagus juga di balik itu. Mungkin seperti itu ya Pak. Luar biasa. Jarang loh Gus. Artinya cara berpikirnya, mohon maaf ya, keuangan aja belum cukup, tapi ingin memberikan kontribusi ngayah. Ngayah itu artinya menjadi bermanfaat atas orang-orang yang punya hajatan. Salah satunya adalah dengan cara menghibur, dan uang itu tidak penting. Diterima dan bermanfaat aja sudah merasa senang. Betul Pak. Teman-teman, kita berproses, semuanya mulai dari bawah, dan tolak ukur bukan uang, tetapi karya. Diterima apa enggak ini? Itu adalah perjalanan Apik Band yang penuh dengan kesederhanaan, dan mestinya kita punya motivasi untuk mengikuti cara-cara mereka yang memang dasarnya dari tidak ada menjadi sesuatu, menjadi diterima, dan amin, mudah-mudahan suatu saat nanti menjadi terkenal. Saya yakin kesederhanaan awal dari segala sesuatu itu akan menjadikan kita lebih kuat ke depannya.
Teman-teman, sahabat dunia dimanapun berada, inilah Apik Band dengan kesederhanaannya. Jangan lupa subscribe Apik Band Official, dan kita belajar kesan yang paling mendalam yang kita bisa dapatkan tadi di sini adalah buat teman-teman musisi yang mau berkarya, jangan pernah takut dengan mahalnya biaya produksi. Karena karya kita sudah bagus dan baik, pasti banyak teman-teman yang mau support. Gus, Siapa? satu lagi Gus. Bukan satu lagi. Saat ini Apik Band sering manggung Gus? Sering Pak, sering. Lumayan. Sering ya? Jadi sebulan hampir kita kayak kemarin full ya, pernah full. Pernah full. 1 bulan full. Pernah full. Jadi kalau bulan ini kita sudah ada 5 jadwal. Wow. Kebetulan pernikahan 3 kali, pembukaan warung, dan ada event ulang tahun 1. Luar biasa, pernikahan, buka warung, event ulang tahun, mulai benar-benar dari hajatan-hajatan kecil. Kita doakan Gus. Iya. Tapi kemarin ngisi acara panggung besar waktu Silverhead ngadain acara di Renon, Betul, Pak. Apik Band juga ngisi acara itu luar biasa, top. Ada kok videonya di kita. Itu adalah pre-memory Gus. Iya. Cikal bakal itu sound sistemnya hampir 12.000 lebih itu wattnya, kapasitasnya, dan luar biasa sekali itu Gus. Dan itu merupakan pengalaman kita yang luar biasa, di mana kita bisa tampil di klub besar di Bali yang sudah memiliki nama, yang mana pada saat itu yang tampil band-band yang sudah ternama. Jadi kami baru lahir, tanpa bantuan dari beliau tidak akan bisa hadir. Jadi itulah pentingnya persahabatan, pertemanan, dan salah satu manajer atau promotor yang mau menggandeng kita. Mudah-mudahan nanti Pak Artes selalu mengajak kami setiap event. Karena tanpa adanya promotor atau yang menjembatani, kita yakin walaupun nanti prosesnya akan lama. Jadi mudah-mudahan dengan ketemu dengan orang-orang baik, artinya kita bisa tetap menghibur nanti sampai seterusnya. Amin. Coba. Teman-teman, sahabat dunia, Gus, adik-adik di sini, saya yakin Apik Band akan menjadi sesuatu ke depan. Karena apa? Karena motivasi yang kesederhanaan ini. Karena apa? Karena mau berproses. Karena apa? Karena tidak memandang bahwa uang itu adalah prioritas utama. Karena apa? Karena ingin memberikan yang terbaik dulu. Karena apa? Karena berusaha karya mereka diterima oleh masyarakat. Amin. Teman-teman yang punya rencana hajatan, kita coba Apik Band dan pasti tidak kecewa. Gus dan teman-teman, sehat selalu dan semoga kedepannya semakin disukseskan. Ini adalah pertemuan kita pertama. Saya tunggu nanti tahun depan Apik Band akan menjadi lebih besar lagi. Salam sehat, berbahagia. Selamat Sehat, ya. Pak. Sehat, selamat Pak. Sukses deh ya. Sampai ketemu. Dah.